dia lebih menyukai aktivitas yang melibatkan membantu dan mengembangkan orang lain. Nah, terus karakteristik personality-nya itu dia mudah bergaul, ramah, kooperatif. Nah, pekerjaan yang cocok itu pekerja sosial seperti guru, terus sektor psikolog sama klinik. Nah, terus yang kelima itu ada enterprising. Jadi itu dia berjiwa wirausaha, nah lebih menyukai aktivitas verbal yang memberikan peluang untuk mempengaruhi orang lain dan meraih kesuksesan. Terus karakteristik kepribadiannya itu percaya diri, ambisius, energik, dan mendominasi. Pekerjaan yang cocok itu pengacara, agen real estate, spesialis hubungan masyarakat. Nah, yang terakhir ini ada konvensional. Dia itu lebih menyukai kegiatan yang diatur oleh aturan, teratur, dan tidak ambigu. Kepribadiannya itu konformis, efisien, praktis, tidak imajinatif, tidak fleksibel. Terus pekerjaan yang sesuai itu seperti akuntan, manajer perusahaan, teller bank. Nah, selanjutnya ini ada person organization fit. Nah, jadi itu kesesuaian orang dan organisasi. Nah, sebuah teori yang menyatakan bahwa orang cenderung tertarik dan dipilih oleh organisasi yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan mereka. Nah, selanjutnya itu ada dimension of fit. Kecocokan orang dan lingkungan yang lebih berfokus pada kecocokan seseorang dengan tim atau kelompok kerjanya. Nah, ini penting dalam konteks kerja tim, di mana dinamika interaksi antara anggota tim bisa sangat mempengaruhi produktivitas dan hasil kerja. Nah, selanjutnya ini ada personality. Nah, what is personality? Jadi kepribadian adalah cara seseorang berperilaku, bereaksi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam merespon situasi yang berbeda, dan hal ini mencerminkan kepribadian mereka. Selanjutnya itu ada personality traits atau ciri-ciri kepribadian. Nah, jadi ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik yang cenderung konsisten dalam diri seseorang, yang terlihat dalam berbagai situasi dan bertahan untuk waktu yang lama. Misalnya itu seseorang yang terus-menerus bersikap ramah, atau seseorang yang sering menunjukkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya itu ada measuring personality atau cara paling umum untuk mengukur kepribadian. Jadi itu melalui survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan serangkaian tes kepribadian. Selanjutnya dijelaskan oleh baik, di sini saya akan menjelaskan ada dua materi tentang personality framework dan the Myers-Briggs. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang personality framework. Nah, personality framework ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengkategorikan berbagai tipe kepribadian individu. Nah, contohnya itu misalnya karyawan dengan ciri keramahan yang rendah mungkin bersikap kasar. Nah, dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah the Myers-Briggs. Nah, di dalam the Myers-Briggs ini ada empat indikator. Yang pertama itu ada extrovert dan introvert. Nah, extrovert dan introvert ini adalah suasana individu seseorang, yang dimana extrovert ini dianggap sebagai orang yang suka supel dan tegas. Terus kalau orang introvert itu biasanya pendiam dan pemalu. Nah, di dalam extrovert introvert ini biasanya ada plus minus masing-masing yang kemarin kita udah pernah bahas di minggu kemarin. Nah, yang kedua adalah sensing atau intuitif. Nah, sensing atau intuitif ini biasanya itu bagaimana seorang tuh mengambil informasi. Nah, sensing ini biasanya praktis dan fokus pada detail. Nah, sedangkan intuitif biasanya itu melihat gambaran besar. Yang ketiga adalah thinking dan feeling. Nah, ini indikator juga dari tipe Myers-Briggs. Nah, thinking ini biasanya menggunakan logika, yang dimana ketika seorang menyelesaikan mengidentifikasi masalah, biasanya itu seorang dengan logika. Nah, sedangkan feeling biasanya itu mengandalkan nilai dan emosi pribadi. Nah, yang terakhir itu ada judging, persuasi.
fleksibel dan spontan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang the Big Five personality model. Di dalam the Big Five personality model itu ada 5. Yang pertama itu ada kehati-hatian, yang kedua ada stabilitas emosional, yang ketiga ada ekstroversi, yang keempat ada keterbukaan terhadap pengalaman, yang terakhir ada keramahan. Nah, di dalam 5 Big Five personality model kita akan membahas tuntas masing-masing. Yang pertama ada namanya kehati-hatian. Nah, di dalam kehati-hatian itu kita harus mengukur konsisten dan keandalan individu berhati-hati, bersifat bertanggung jawab dan teratur. Sedangkan yang rendah skornya mudah terganggu dan tidak teratur. Yang kedua adalah stabilitas emosional, di mana stabilitas ini mengukur kemampuan menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional cenderung tenang dan optimis, sementara yang rendah skornya lebih rentan terhadap emosional negatif. Nah, yang kita pernah dibahas dulu kemarin juga tentang emosional ini, biasanya orang yang emosional itu cara menyelesaikan masalah itu tidak se-fleksibel yang orang emosionalnya rendah. Nah, yang selanjutnya ada ekstroversi, menjelaskan interaksi sosial. Ekstrovert suka bergaul dan ekspresif, sedangkan introvert lebih bijaksana dan pendiam. Nah, di dalam ekstroversi ini ada dua sifat manusia, yaitu yang pertama ada ekstrovert, yang kedua ada introvert. Yang dimana ekstrovert ini biasanya itu suka bersosialisasi. Nah, sedangkan yang introvert ini biasanya cenderung diam, dan biasanya yang pernah Pak Jeffrey bahas juga di minggu lalu, biasanya itu dia lebih ke arah suka hitung. Jadi di dalam ekstroversi ini ada plus minusnya masing-masing. Nah, mereka saling melengkapi aja. Nah, yang keempat ada keterbukaan terhadap pengalaman, menggambarkan minat terhadap hal baru. Orang yang terbuka, bersifat kreatif dan ingin tahu, sementara yang rendah skornya lebih konvensional. Nah, didefinisikan menggambarkan minat terhadap hal baru adalah seperti kalau kita misalkan lebih pengen ingin tahu tentang suatu hal, biasanya tuh kita jiwa pengen tahunya tinggi, sehingga kita tuh akan muncul kreativitas. Sedangkan yang minat pengen tahunya sedikit itu biasanya lebih cenderung nggak pengen tahu, jadi kayak ya udah. Nah, yang terakhir adalah keramahan. Keramahan ini mengacu pada kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan hangat. Orang yang lebih ramah, bahagia dan sering dipilih sebagai anggota tim. Sedangkan yang rendah skornya bersifat dingin dan antagonis. Yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan kita datang ke bank, biasanya itu dari satpam, teller, semuanya itu bukan dipaksa sih, emang diharuskan untuk ramah, karena supaya pelanggan itu datang ke bank itu cenderung lebih puas karena pelayanannya yang ramah. Nah, selanjutnya ada how do the Big Five traits predict behavior at work. Nah, dalam ini ada 5 indikator. Yang pertama itu ada kehati-hatian dalam bekerja, yang dimana tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah stabilitas emosional di tempat kerja, yang dimana stabilitas emosional di tempat kerja ini harus sangat dijaga, karena yang pernah saya juga sampaikan kemarin kepada teman-teman, bahwasanya ketika kita sebagai leader terus kita emosionalnya itu tidak terkontrol, terus kita malah melampiaskan ke karyawan, akan nanti menyebabkan karyawan itu malah kehilangan mood, atau yang tadinya karyawan itu tadinya udah punya kreativitas, diomelin sama leadershipnya, jadi kreativitasnya terus keramahannya itu gara-gara diomelin sama si leadershipnya ini jadi hilang semua. Makanya stabilitas emosional ini harus dijaga benar-benar. Yang ketiga ada ekstroversi di tempat kerja. Yang tadi saya bilang, ekstroversi itu ada plus minusnya, yang dimana mereka itu saling melengkapi antara ekstrovert dan introvert. Sedangkan ekstrovert ini dalam kehati-hatian berhitungnya rentan keliru. Sedangkan yang introvert itu lebih berhati-hati dan teliti. Nah, tapi yang introvert ini tidak bisa bersosialisasi, tapi yang ekstrovert bisa bersosialisasi. Nah, selanjutnya adalah keterbukaan di tempat kerja. Keterbukaan di tempat kerja ini mendefinisikan sebagai gimana sih supaya kita tuh kalau kita menyampaikan suatu ide atau kreativitas itu
kita menyampaikan pendapat dalam rekan tim, sehingga keterbukaan di tempat kerja ini sangat penting di dalam tempat kerja. Yang terakhir itu keramahan di tempat kerja, yang tadi saya sudah sampaikan. Keramahan di tempat kerja ini sangat penting karena semakin kita ramah, semakin orang itu welcome sama kita. Sedangkan kalau kita hanya nggak ramah, ya orang juga malas menegur kita. Dan yang terakhir ada dark triad. Triad gelap terdiri dari 3 sifat sosial yang tidak diinginkan: machiavellisme, narsisme, dan psikopati. Nah, ketiganya dapat merugikan kinerja organisasi. Kenapa? Karena yang pertama itu ada machiavellianisme, itu individu pragmatis yang memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka cenderung tidak disukai dan merugi diri mereka dalam jangka panjang. Kenapa dia disimpulkan sebagai manipulasi? Yang pernah saya pernah rasakan juga dalam dunia kerja, di mana manipulasi ini sangat merugikan, karena ya sebenarnya manipulasi ini sangat merugikan, nggak di tempat kerja, nggak di dalam sehari-hari, pokoknya manipulasi ini harus dijauhkan. Nah, yang kedua ini adalah narsisisme, yang definisinya adalah individu dengan rasa penting diri yang berlebihan dan memerlukan pujian. Mereka dapat mengeksploitasikan orang lain dan seringkali tidak efektif dalam pekerjaan. Nah, maksudnya di sini tuh biasanya orang-orang yang narsisisme ini biasanya tuh orangnya haus akan pujian. Nah, sehingga tuh orang itu maunya disanjung-sanjung, maunya tuh dipuji-puji. Nah, maka itu menimbulkan sifat sosial tidak diinginkan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada psikopati, kurangnya perhatian terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah. Mereka sering menggunakan taktik manipulasi dan dapat terlibat dalam perilaku bullying. Ketiga sifat ini dapat muncul dalam berbagai konteks meskipun tidak selalu terkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, psikopati ini di antara tiga ini dia lebih condong, lebih berbahaya, karena psikopati ini udah melingkupi semuanya. Dia udah psikopat, terus manipulasi, terus ya pokoknya psikopati ini cenderung dia itu efeknya buruk banget, karena si psikopati ini dia itu biasanya manipulasi. Jadi kayak misalkan kita tuh di dalam dunia kerja kita diomongin sama dia, terus kita diadu domba sama dia. Nah, sehingga psikopati ini sangat buruk dan dampaknya jelek banget di dalam dunia kerja. Oke, makasih. Oke, stop dulu. Hari ini kita akan bahas tentang personality. Kalau personality itu boleh diartikan suatu kepribadian. Berarti kalau kita bicara mengenai kepribadian, berarti setiap manusia pasti memiliki kepribadian. Kepribadian itu sifatnya kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada berbagai faktor atau dimensi atau unsur yang mempengaruhi terhadap kepribadian. Di mana nilai daripada kepribadian yang bersifat kompleks ini pasti akan mempengaruhi terhadap manusia untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk bertindak, berperilaku, bagaimana menghadapi suatu respon dari kejadian dan peristiwa. Nah, personality ini juga dipengaruhi atau dibentuk juga dari nilai karakter, sifat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai personality, nah kepribadian atau nilai yang dimiliki oleh manusia ini bersifat totalitas. Mengapa totalitas? Karena keseluruhan nilai yang dimiliki manusia, entah itu sifat, karakter, dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi bagaimana manusia untuk bertindak, seperti menjalin pertemanan, persahabatan, membangun interaksi sosial, bagaimana berperilaku, bertindak, dan lain sebagainya. Nah, bicara personality ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pertama, heredity. Nah, apa ini heredity?
Heredity ini bicara mengenai faktor keturunan yang dipengaruhi, kalau kalian pernah belajar biologi, dipengaruhi oleh nilai kromosom yang dibentuk dari sel DNA manusia, di mana nilai kromosom dan sel DNA manusia inilah yang akan mempengaruhi personality. Nah, terhadap apa? Sifat atau karakter dasar yang dimiliki manusia. Yang merupakan apa? Yang merupakan suatu nilai yang diwariskan dari orang tua. Yang dimana bahwa kepribadian ini diturunkan dari nilai kedua orang tua yang pernah kalian belajar, yaitu hukum Mendel yang dikenal dengan nilai X dan Y. Nah, selanjutnya bahwa kalau kita bicara mengenai personality dan kepribadian juga dipengaruhi oleh environment. Nah, apa ini environment? Adalah faktor lingkungan yang dapat memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap upaya kepribadian yang membentuk nilai karakter sifat yang dimiliki manusia. Seperti environment apa? Seperti bagaimana pola asuh, pola didik di dalam keluarga. Seperti apa peran dari kedua orang tua kalian dalam mendidik, mengasuh, memberikan nilai terhadap kalian sehingga akan mempengaruhi terhadap kepribadian, nilai sifat dan karakter yang dipengaruhi oleh dari pola asuh dan pola didik dari orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan sosial? Nah, seperti bagaimana lingkungan sosial akan mempengaruhi Anda, keberadaan dari sifat dan karakter itu akan mempengaruhi terhadap lingkungan sosial. Di mana Anda lebih banyak menghabiskan waktu dalam pertemanan, persahabatan, menjalin interaksi sosial, tentu akan mempengaruhi terhadap sifat, karakter, ataupun terhadap nilai karakteristik yang dimiliki. Nah, karena kita bicara mengenai kepribadian, ternyata bahwa kepribadian ini nanti bisa dikelompokkan. Ada banyak pengelompokan nilai kepribadian. Seperti yang tadi sudah dikatakan, pengelompokan nilai kepribadian bisa dilihat dari Big Five Personality. Nah, apa ini Big Five Personality? Yaitu mengelompokkan nilai kepribadian berdasarkan 5 jenis. Yang pertama adalah extraversion. Nah, ada yang tahu extraversion? Dari kata extrovert, yaitu biasanya ditandai dengan orangnya perfeksionis. Pertama, orang extraversion. Lalu apa lagi? Nah, ingin mendominasi dalam pembicaraan. Nah, dia ingin tampil, ingin dominan. Kalau dalam pertemuan pembicaraan terlihat bahwa ini saya lebih bisa dibandingkan Anda dalam suatu kelompok. Nah, itu orang extraversion. Lalu apa lagi extraversion? Nah, lebih suka membuka pembicaraan terlebih dahulu. Nah, extraversion. Lalu apa lagi extraversion? Cirinya, dia suka bergaul, berteman, bersahabat. Nah, ini extraversion. Lalu ada introversion. Ada yang tahu introversion? Dari kata introvert apa? Introvert, orangnya lebih tertutup, dalam arti bukan tidak bisa bergaul, berteman, bersahabat, tetap bisa bergaul, berteman, bersahabat, tetapi dia lebih sulit untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Mesti ada orang lain yang memberikan stimulus atau mendorong untuk melakukan upaya pertemanan dan persahabatan. Nah, inilah extroversion. Biasanya lebih tertutup, lebih pemalu, dan lain sebagainya. Lalu ada openness to experience. Ada yang tahu? Sama artinya keterbukaan terhadap pengalaman. Apa sih openness
openness experience, orangnya dia tidak mau terstruktur. Dalam arti orangnya fleksibel, mudah beradaptasi. Pemikirannya itu out of the box. Artinya adalah ketika dia memiliki ide, gagasan, dia berani ide dan gagasan itu melanggar dari ketentuan dan aturan atau sistem yang berlaku. Nah, itu openness to experience. Lalu ada emotional stability. Seperti apa nih emotional stability? Ya, itu nilai kepribadian berdasarkan pendekatan defined personality yang mengelompokkan berdasarkan apa? Kalau emotional stability itu kemampuan untuk dapat mengontrol nilai-nilai emosi yang negatif seperti dia mudah beradaptasi terhadap kondisi lingkungan, lebih sabar, dapat mengontrol emosi negatif dengan baik, mampu mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Lalu ada consensusness, yang artinya dalam bahasa Indonesia sama seperti ini, kehati-hatian, yaitu apa? Orang yang memiliki nilai kepribadian itu ambisius. Yang kedua, orientasi kepada pencapaian prestasi. Nah, lalu suka terhadap sesuatu hal dalam hal keteraturan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kalau kita bicara kepribadian bisa dikelompokkan menjadi kepribadian tipe A dan B. Nah, ada yang mau ngasih pendapat apa itu tipe kepribadian yang dikelompokkan nilai A dan nilai B? Ya, ada mungkin kasih pendapat? Silakan. Pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan tipe A dan tipe B. Nah, tipe A ini apa? Kepribadian yang dikelompokkan, dia merasa selalu urgent dengan waktu. Nah, yang kedua, berambisi. Yang ketiga, haus terhadap pencapaian dan prestasi. Nah, sedangkan kepribadian B itu apa? Kebalikannya, merasa tidak penting terhadap waktu itu bersifat fleksibel. Nah, tidak terlalu menekankan terhadap pencapaian prestasi dan ambisi. Nah, inilah tipe kepribadian A dan B. Lalu timbul pertanyaan, kalau kita sudah paham terhadap kepribadian, apa kaitannya kepribadian dengan organisasi? Nah, bagaimana jawabannya? Nah, kalau kita sudah paham kepribadian, apa keterkaitan kepribadian dengan organisasi? Nah, keterkaitannya bahwa dengan memahami suatu kepribadian, maka kita bisa menempatkan orang-orang yang tepat. Nah, berdasarkan nilai karakteristik kepribadian dalam fit job, yaitu pekerjaan yang cocok dan sesuai. Nah, ini setelah diteliti oleh John Hall terhadap bagaimana kesesuaian kepribadian dengan nilai pekerjaan. Nah, coba buka slide-nya mengenai penelitian John Hall. Nah, ini dia John Hall meneliti bahwa nilai kepribadian bisa mempengaruhi atau dilihat dari organisasi apakah kepribadian tersebut dengan dikaitkan terhadap nilai pekerjaan, bagaimana kecocokannya. Nah, ini diuraikan berdasarkan hasil penelitiannya. Ada yang realistik. Nah, kalau kepribadiannya realistik itu apa? Suka hal-hal yang bersifat fisik. Nah, berarti cocoknya apa? Pekerjaan mekanik dan lain sebagainya. Yang kedua, investigasi. Lebih menggunakan logika, informasi, fakta, data, analisis berpikir. Cocoknya apa? Peneliti misalnya. Nah, lalu artistik. Orangnya ekspresi. Lebih suka untuk memunculkan emosinya. Nah, berarti cocoknya apa? Nah, misalnya sebagai aktor, musisi, seniman.
Nah, lalu sosial, orang yang suka berinteraksi, lebih suka untuk bekerja, misalnya sifatnya front office, lebih suka bergaul, berteman, bersahabat, bertemu orang lain. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia merasa surprise, senang, bahagia. Nah, berarti kalau sosial, pekerjaannya apa yang cocok? Bisa PR, public relation. Nah, lalu enterprising, pekerjaannya lebih menekankan terhadap aktivitas yang menekankan terhadap kewenangan, kekuasaan, lalu mempengaruhi orang lain. Nah, cocoknya apa? Bisa motivator, konsultan, lawyer, dan lain sebagainya. Nah, lalu konvensional, orang yang teratur, terstruktur, terencana, detail. Nah, cocoknya pekerjaannya apa? Accounting cocok, bagian audit pajak, oke, dan lain sebagainya. Nah, inilah kepribadian yang dikaitkan dengan nilai pekerjaan. Nah, selain itu, kalau kita bicara mengenai kepribadian juga dipengaruhi oleh berbagai faktor selain daripada heredity dan environment. Nah, seperti apa? Pertama, bisa dilihat dari locus of control. Ada yang tahu locus of control? Ada yang mau kasih pendapat locus of control? Nah, seperti apa tuh locus of control? Nah, ketua kelas, locus of control. Nah, pikir-pikir, ya makanya perhatiin enggak. Kamu siapa lo bisa? Ditanya tiba-tiba jawabannya nggak etika, nggak kepikiran Pak. Nah, kalau saya balik dengan nada yang nggak sopan seperti Anda, enak nggak? Saya juga balik, saya juga tidak kepikiran Anda kok memberikan nilai bagus kalau begitu gimana? Saya kan bertanya dengan sopan, maksudnya. Nah, kalau memang nggak bisa jawab bilang aja, kalau saya tidak mengerti Pak, enak, jangan bilang nggak kepikiran. Kalau nggak kepikiran. Nah, locus of control ini apa? Yaitu nilai kepribadian yang dimiliki seseorang yang dipengaruhi cara pandang seseorang terhadap upaya pencapaian dalam hal meraih suatu hasil. Yang dimana locus of control itu dipengaruhi oleh nilai internal dan eksternal. Nah, nilai internal ini apa? Bahwa seseorang dalam kepribadiannya percaya dan yakin penuh bahwa pencapaian, keberhasilan, dan prestasi hanya dipengaruhi oleh faktor di dalam dirinya, seperti ketekunan, kerja keras, kemampuan, dan keahlian. Nah, kalau eksternal berarti apa? Nilai kepribadian, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian, dan meraih suatu hasil ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, seperti misalnya nasib, seperti keberuntungan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bahwa kepribadian juga dipengaruhi oleh attribution. Apa ini attribution? Dari kata atribusi. Atribusi ini apa? Nah, kepribadian yang dipengaruhi atau nilai kepribadian, bagaimana seseorang melihat atau merespon dari suatu kejadian dan peristiwa dan menarik suatu kesimpulan. Nah, atribusi ini apa? Bisa dipengaruhi oleh konsensus. Nah, konsensus ini apa? Konsensus itu bicara seberapa sering orang tersebut melakukan suatu upaya secara terus-menerus sehingga
mana atribusi ini dipengaruhi oleh nilai internal juga dan eksternal. Nah, contohnya misalnya pegawai kantor. Nah, dia sering tepat waktu. Nah, untuk bekerja. Nah, suatu saat dia terlambat. Nah, ketika terlambat, dia lapor kepada manajernya mengatakan, Pak, mohon maaf, hari ini saya terlambat dikarenakan saya mengalami misalnya ban motor saya bocor sehingga saya tambah dulu terlebih dahulu. Nah, ketika dia percaya karena bersifat pola perilakunya dia sering masuk kantor tepat waktu pada saat itu terlambat, lalu bosnya mengatakan, oh iya, berarti keterlambatan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar dirinya, bukan karena disebabkan misalnya kelalaian, kemalasan, dan lain sebagainya. Nah, namun sebaliknya, kalau orang dalam seminggu, misalnya pegawai kantor dalam seminggu 3 kali terlambat datang, misalnya jam masuk kantor